Kereta api Indonesia menjadi salah satu transportasi massal andalan sebagian besar publik di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, kereta api Indonesia bertransformasi. Bagaimana Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Edi Sukmoro, menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik untuk menggunakan kereta api sebagai alat transportasi mereka? Bersama saya Rudi Andanu, inilah Sioto. Perubahan demi perubahan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Pelayanan kereta komuter untuk penumpang di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya semakin baik. Kereta api jarak jauh di Jawa dan luar Jawa pun berbenah. Kenyamanan dan keamanannya jadi pilihan penumpang. Pembenahan manajemen PT Kereta Api Indonesia secara drastis mulai dilakukan di era kepemimpinan Ignatius Jonan. Dari penambahan gerbong, perombakan stasiun, hingga sistem e-ticketing yang simpel dan berdampak positif bagi kas perusahaan. PT Kereta Api Indonesia kini berada di bawah komando Edi Sukmoro. Sebagai Direktur Utama yang ke-23 PT KAI, Edi Sukmoro tetap meneruskan spirit pendahulu. Bertransformasi menjadi lebih baik dan terus berinovasi demi pelayanan yang prima bagi pengguna jasa. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Edi Sukmoro. Pak Edi, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami. Pak Edi, ini kalau kita bicara soal Kereta Api Indonesia, ini adalah transportasi massal yang sebetulnya juga menjadi andalan publik. Nah, sampai tahun 2019 kemarin, ini sebetulnya jumlah orang yang berhasil diangkut sama Kereta Api Indonesia itu sampai berapa banyak? Ya, terima kasih Mas Rudi. Salam dulu untuk semua pemirsa. Bahwa tahun 2018 tercatat seluruh penumpang yang diangkut oleh PT Kereta Api Indonesia Persero ini mencapai 425 juta dalam satu tahun. 425 juta, ini 2018. 2019 kemarin sudah masuk informasi bahwa naik menjadi 432 juta penumpang. Ada peningkatan? Ada artinya? peningkatan. Oke. Memang peningkatan ini sangat tergantung dengan PT Kereta Api Indonesia ini sendiri. Artinya kalau saja kita siapkan armada lebih, maka ini akan meningkat terus-menerus. Artinya ada demand yang masih belum terpenuhi? Sangat. Oke. Nah, kebetulan untuk kereta api jarak menengah maupun jauh, kan ini memang sekarang ini tidak ada yang berdiri. Jadi mereka itu one man one seat. Artinya tidak boleh berdiri sebetulnya? Tidak boleh berdiri. Sehingga kalau seandainya penumpang itu tidak disiapkan armada baru lagi tambahan, ya nggak akan bisa meningkat. Itu aja kuncinya. Artinya ini tugas dari Kereta Api Indonesia juga untuk menambah armada dan segala macam. Iya, rolling stocknya kita harus tambah jika ingin meningkatkan kapasitas daripada angkutan penumpangnya itu sendiri. Oke. Nah ini Pak Edi, kalau boleh saya simpulkan dari bertambahnya jumlah penumpang itu, ini artinya ada demand yang masih belum terpenuhi gitu. Ini boleh dong kalau saya katakan sebetulnya masyarakat juga sangat berharap sebetulnya terhadap transportasi massal ini. Betul. Jadi dari tahun ke tahun, di samping kita menambah armada, kita juga meremajakan armada. Karena hampir 50% armada kita itu usianya sudah di atas 30 tahun. Dari sisi keamanan memang oke, tetapi sudah selayaknya kita ganti dengan armada yang memang lebih nyaman, lebih bagus, lebih efisien untuk para penumpang. Artinya ada yang diremajakan dan ada rencana untuk ada penambahan juga. Untuk tahun ini? Tahun ini khususnya untuk Jabodetabek, itu yang dijalankan oleh Kereta Komuter Indonesia, ini akan datang 120 kereta lagi. 120 untuk tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa juga menambah kapasitas angkut daripada layanan Jabodetabek yang catatannya itu sudah mencapai tertingginya itu 1.154.000 penumpang per hari. 1.154.000 penumpang.
per hari. Per hari. Dengan 928 perjalanan KRL. Ini hanya KRL saja ya? Iya, KRL itu artinya yang dari Bogor ke Jakarta, betul. Dari Bekasi, dari Rangkas. Dari Rangkas, oke. Iya. Ini saya jadi ingat Pak, dulu itu kalau saya naik kereta dulu namanya disebutnya kereta Jabodetabek gitu. Ya. Oke, itu kan sampai gelantungan di pintu Pak, pintunya udah nggak bisa ketutup gitu. Kalau sekarang ini mestinya sudah nggak terjadi ya. Tapi mungkin memang kalau kita melihat masih banyak mungkin sedikit keluhan, katanya masih penuh kadang-kadang dan kadang-kadang AC-nya juga kurang dingin. Nah ini gimana Pak Edi? Itu tadi ada dua cara untuk menambah daya tampung atau kapasitas angkutan. Yang pertama barangkali ini yang sekarang kita lakukan. Jumlah trainsetnya dalam satu trainset ini kita tambah. Dulu kita hanya 8 kereta dalam satu trainset, kita extend menjadi 10. Sekarang sudah mencapai 12. Oke. Tapi memang belum semuanya untuk menjadi satu trainsetnya 12. Tapi perlahan kita buat supaya satu trainsetnya nanti semuanya menjadi 12 sehingga daya tampung atau daya angkutnya meningkat. Nah yang kedua ya terpaksa kita harus tetap menambah kereta atau rolling stock guna menambah daya tampung untuk angkutan, utamanya jalur yang dari Bogor ke Jakarta itu luar biasa padat. Nah itu kira-kira kapan bisa dinikmati penambahan kereta ini supaya mungkin pelayanan ke masyarakat juga kan akan jadi lebih nyaman kan? Ya, tingkat penambahan jumlah penumpang ini memang lebih tinggi dibanding penambahan jumlah rolling stock yang kita strategikan dengan ditambah trainset maupun ditambah keretanya. Ya. Tetapi paling tidak dalam 1-2 tahun ini itu tambahan jumlah trainsetnya itu bisa nambah karena kita mendatangkan lagi. Oke, jadi artinya setiap tahun sebetulnya ada penambahan-penambahan itu. Penambahan terus-menerus. Ya. Hanya saja demand dari masyarakat itu semakin meningkat tinggi. Terus-menerus ya dari hari ke hari. Sekarang kalau Mas Rudi lihat ya, stasiun Bogor, stasiun Bekasi itu penuh tempat parkirnya itu untuk orang yang datang ke stasiun, lalu menggunakan KRL, bekerja di Jakarta, kembali lagi lalu menggunakan. Ya, karena salah satu pilihan mereka karena murah sebetulnya kalau naik kereta api. Nah betul. ini gimana? Ini dengan murah itu sebetulnya menguntungkan nggak sih bagi perusahaan? Sebenarnya PT Kereta Api Indonesia Persero ini kan di samping dia suatu korporasi, tetapi dia juga mengemban public service ya. Jadi ini yang mungkin harus diperhatikan bahwa di samping kita juga mencari upaya supaya perusahaan ini tidak rugi, tetapi di sisi lain kita juga harus membuat bahwa tarif kereta api ini bisa dijangkau oleh masyarakat yang paling bawah pun. Oke, Pak Edi. Pak Edi masuk di kereta api sekitar tahun 2014 atau 13 ya. Akhir. Itu jumlah penumpang pada saat itu dibandingkan dengan jumlah penumpang pada 2019 lah paling tidak, itu peningkatannya sampai berapa banyak Pak? Hampir setiap tahun peningkatannya itu lebih dari 7%, 8% ya. Oke. Tetapi khusus untuk kereta Jabodetabek yang selalu saya amati ini, pada tahun saya masuk itu kurang lebihnya penumpang maksimumnya hanya sampai 800. 800.000. Ya, 800.000 seharinya. Sehari. Nah, sekarang ini sudah mencapai 1.154.000 dan ini kalau seandainya kita terus datangkan kereta, ini dugaan saya sudah bisa melebihi dari 1,2 juta penumpang per hari, perharinya. Ya, Pak Edi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.